Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka-bukaan hari ini. Nampaknya kalau ini dibongkar ada bobrok yang luar biasa. Kenapa Ridwan Kamil pada waktu itu tidak tahu? Ternyata begitu kan ya, Deddy Mulyadi yang menduga ya sertifikat sungai ya tidak hanya di Bekasi, dimanapun begitu kan ya. Maksudnya di Jawa Barat begitu kan, sudah disertifikatkan ya. Ini sudah disertifikatkan kabarnya. Kita belum data, tapi nanti hari ini kita akan bahas dengan Menteri ATR. Dan saya akan meminta untuk dicabut. Pak, kalau hanya di Bekasi aja atau daerah lain juga Pak? Pokoknya se-Jawa Barat mah udah ada wanita rohan saya, itu sudah disertifikatkan. Ini kan ngeri pada akhirnya bos, sejalan dengan KPK yang menggeledah rumah Ridwan Kamil. Ternyata orang-orang Jokowi begitu memimpin ya Jawa Barat, nampaknya ada nuansa-nuansa ketidakberesan, ya. Ini banyak yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi di situ begitu. Dan ini sudah disampaikan oleh Deddy Mulyadi. Nampaknya bagi kami begitu kan ya. Deddy Mulyadi ingin mengungkapkan bagaimana yang terjadi selama ini ya di Jawa Barat. Saya kira banyak persoalan-persoalan yang harus ditangani oleh Deddy Mulyadi. Terus kemudian nampaknya yang dianggap kepemimpinan Ridwan Kamil di situ dianggap sebagai orang yang kemudian punya inovasi dan kreatif, tapi pada akhirnya begitu kan ya tidak sesuai juga dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Jadi sekarang ini banyak yang kemudian orang-orang melihat begitu kan ya ketika Deddy Mulyadi membongkar ya Hizbik Fantasi Puncak ya itu dibongkar oleh Deddy Mulyadi karena tidak sejalan dengan ruang lingkungan ya maka ini akan dibongkar habis-habisan. Nah ini keras ya, ini bagian dari apa yang kemudian dilakukan oleh Deddy Mulyadi terhadap apa yang kemudian lihat begitu kan ya dalam artian bahwa dari kepemimpinan Ridwan Kamil. Makanya Deddy Mulyadi ini benar-benar untuk memberantas. Nah disitulah tidak hanya itu, Deddy Mulyadi juga bisa masuk gorong-gorong. Ya Deddy Mulyadi di situ masuk gorong-gorong, masuk sana sini begitu. Dan pada akhirnya orang akan simpati. Nah inilah kalau kita melihat dengan benar-benar sungguh untuk bekerja, berbeda dengan mereka begitu kan ya. Tidak hanya pencitraan ya, tidak hanya jalan kaki, tidak hanya sana sini begitu, benar-benar terlibat di dalamnya sehingga orang akan menganggap wah ini Deddy Mulyadi keren begitu. Makanya ya bongkar semua ya bobrok yang kemudian terjadi selama ini di lingkungan ya, terutama merusak alam itu. Saya setuju sekali dengan pendapat Deddy Mulyadi karena ruang lingkungan lingkungan ya atau perhutanan atau penghijauan begitu di sekeliling pantai itu sangat membuat ya orang-orang ya pertama oksigennya sangat bagus ya. Terus kemudian ya apa yang kemudian dilakukan oleh Deddy Mulyadi selama ini begitu kan mengusut bagaimana dugaan-dugaan sungai disertifikasi. Ini harus benar-benar diungkap bos ya. Jadi artinya apa? Artinya dia menduga begitu kan bahwa bantaran sungai di seluruh Jawa Barat itu sudah disertifikatkan. Siapa mereka? Atas nama siapa? Kan itu logikanya. Jadi ini harus benar-benar diberantas begitu siapapun orangnya. Coba kita baca begitu kan ya apa yang kemudian disampaikan oleh Deddy Mulyadi ini. Ini negara apa coba ya kalau sudah semuanya disertifikatkan sana sini begitu. Nih sebaiknya sih semua kepala daerah, gubernur dan bupati cek itu kali bantaran sungai yang melewati daerahnya lebar ya dan dalamnya apa masih sesuai aslinya. Kalau sudah berubah dengan tegas kembalikan sesuai aslinya agar kedepannya bencana banjir ya longsor tidak menjadi hantu yang menakutkan. Sungai, laut, daratan, gunung sudah dijual semua. Kita cuma numpang. Ya, bisa saja begitu. Pagar laut sudah banyak yang dipreteli ya. Bagaimana proyek-proyek besar sekarang ini begitu kan. Ya, suap ini, suap itu. Ya, saya kira inilah merupakan temuan-temuan baru. Itu di Jawa Tengah, di Jawa Barat. Bagaimana dengan di yang lain begitu kan? Coba cek lagi di situ. Takutnya begitu kan. Kita itu jangan kita itu hanya numpang saja begitu. Jadi
apa namanya, semuanya sudah disertifikat begitu kan ya, semuanya sudah disertifikat ya, terus kemudian Pertamina banyak yang dioplos. Ini kan ini sangat-sangat merugikan bagi negara kita begitu kan ya. Semuanya apa yang tidak bisa dilakukan oleh negara kita ya, mulai dari Pertamina dioplos ya, kabarnya begitu kan ya, di blending. Terus kemudian minyak kita begitu kan yang seharusnya 1 kilo begitu kan, bahkan ditulis 1 kilo ya, isinya 750 milimeter. Ini kan menandakan ada sesuatu yang kita beres. Ini belum apa-apa begitu. Belum pendidikan, belum kesehatan, belum dana haji, belum dana ini, dana itu begitu kan. Ini harus benar-benar diperiksa, Bos. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung biar ya masyarakat itu memandang terhadap pemerintah, biar dipandang sebagai orang yang kemudian ya benar-benar bekerja terhadap rakyatnya. Jadi di era Jokowi ini harus benar-benar diperiksa siapapun begitu. Saya setuju sekali. Kenapa? Ya takut ada nuansa-nuansa hal yang kemudian sangat merugikan negara begitu ya. Mulai dari sertifikat ini. Kalau sungai saja sudah disertifikat, bagaimana dengan lautnya? Ini bobroknya begitu kan orang-orang di era Jokowi. Makanya ini harus benar-benar. Saya walaupun bukan orang Jawa Barat, tapi reaksi dari Deddy Mulyadi terhadap apa yang terjadi selama ini saya kira bagus. Mulai dari hal yang kemudian berlawanan dengan hukum, mulai berlawanan dengan lingkungan, mulai ilegal begitu. Itu nampaknya ini benar-benar diberantas oleh Deddy Mulyadi. Ya, mampukah Deddy Mulyadi akan memberantas ini semua? Sedangkan di balik ini semua adalah ada orang-orang kuat di dalamnya, yaitu adalah oligarki. Ya kita lihat saja. Kalau bisa ya periksa saja Ridwan Kamil. Itu aja kok repot. Jadi periksa aja begitu. Biar apa? Biar meluruskan apa yang kemudian terjadi selama ini. Benar nggak ada nuansa-nuansa di sertifikat dan sebagainya gitu. Ada yang mengatakan lagi begitu kan ya di sini nih. Mana bentar ini. Bentar, ini siapa lagi pelakunya kalau bukan si maling laut? Ini komentar-komentar dari netizen. Ini banyak sekali pro dan kontra. Jadi kalau sudah dipreteli sana sini begitu kan nampaknya bagi kami ya ini harus benar-benar diperiksa siapapun orangnya. Apa tidak tegas lah begitu kan ya. Ya pasti ada kong kali kong. Tidak mungkin sertifikat itu keluar kalau tanpa kong kali kong. Sungai sebesar ini saja sudah disertifikat. Jangan-jangan begitu kan. Jangan-jangan kuburan bisa saja disertifikat. Jangan-jangan ini. Ya, saya kira agak lucu negara kita ini begitu kan ya, sangat kacau semua. Ya, kemarin ya Pertamax dan sekarang mulai Pertamina. Kemarin itu Pertamina, terus kemudian minyak goreng ya. Sekarang mau apa lagi sertifikat sana sini begitu. Jadi semuanya harus benar-benar diberantas. Tapi kita lihat saja mampukah Deddy Mulyadi. Karena apa? Karena ya Deddy Mulyadi karena Gerindra begitu kan, Partai Gerindra saya kira mampu karena dia akan membantu Prabowo juga, di bagian dari membantu Prabowo. Makanya orang-orang mereka begitu kan, apalagi yang tidak sejalan dengan Deddy Mulyadi bisa saja disikat. Yang tidak sejalan bisa saja disikat di situ. Kenapa? Ya inilah bagian dari politik mereka dong ya. Kalau Ridwan Kamil nanti berlawanan dengan Deddy Mulyadi, saya kira kalau Deddy Mulyadi tidak dibereskan begitu kan ya, tidak punya nyali, tidak punya program, tidak punya kekuatan politik ya terhadap masyarakat, maka akan kalah Deddy Mulyadi. Kalau ini berbicara di tahun 2029, kalau Ridwan Kamil mau jadi calon gubernur lagi begitu. Tapi sekarang kan sudah dibidik oleh KPK, terus kemudian bagaimana bobroknya yang dibongkar habis-habisan oleh Deddy Mulyadi begitu kan ya. Bahkan Deddy Mulyadi terlibat langsung bagaimana begitu kan ya untuk membersihkan sungai-sungai yang ada. Ini tidak heran, ini bagian dari apa yang kemudian dilakukan Deddy Mulyadi begitu sebagai bentuk tabungan nanti begitu untuk memperkuat dirinya ya di tahun 2029. Bukan tidak mungkin hal-hal itu terjadi begitu. Tapi saya mengukur, tolak ukurnya adalah saya apresiasi luar biasa kepada Deddy Mulyadi membereskan soal lingkungan, ya soal laut, ya soal macam-macam di situ begitu. Ini menurut saya pribadi apresiasi yang sangat luar biasa. Tapi kita lihat saja begitu, yang dihadapi mereka orang-orang kuat, bos.
Orang-orang yang sangat-sangat kuat ya. Tapi Deddy Mulyadi mampu nggak? Ya saya kira insya Allah mampu begitu kan ya. Makanya satu persatu orang-orang di era Jokowi sudah ya dipreteli, sudah dibidik oleh KPK. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.